Dan pemirsa, untuk informasi terkait dengan lempar jumroh jemaah Indonesia, kita bergabung dengan Kepala Daerah Kerja Mekah, Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji Arab Saudi, Subhan Khalid, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Subhan. Assalamualaikum Pak Subhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Selamat sore. Langsung ke Masjidil Haram untuk melanjutkan tawaf ifadah dan sa'i, Mas. Ya Pak Subhan, apakah ada kendala bagi jemaah calon haji ini saat melempar jumroh? Relatif lancar ya Mbak. Jadi karena sistemnya oleh pemerintah Arab Saudi itu sudah dibikin satu arah melontar dan satu arah kembali. Jadi sekarang potensi untuk berbenturan atau bertuburkan itu sudah sangat sudah diminimalisir sekali. Hanya memang dari tenda menuju ke Jamarat itu cukup jauh. Jadi bagi jemaah yang uzur ya, yang memiliki keterbatasan itu perlu banyak istirahat di jalanan gitu. Pak Subhan, waktu lempar jumroh selama 3 hari ini 11 sampai 13, jemaah Indonesia berbarengan dengan jemaah haji asal negara mana? Karena yang selalu dihindari adalah jemaah Indonesia kalau bisa dipisahkan dengan jemaah yang postur tubuhnya lebih besar untuk menghindari berdesak-desakan, begitu Pak Subhan. Pemerintah Arab Saudi sudah memberikan jadwalnya ya, yang berpotensi jemaah Indonesia itu berbarengan dengan negara lain itu. Jadi pagi ini pukul 4 sampai pukul 10 itu seluruh dunia secara bersamaan akan melaksanakan lontar jumroh Aqobah itu, dan alhamdulillah 70% jemaah mematuhi itu, sehingga tadi pagi bisa kita lihat alhamdulillah lancar. Lalu kemudian untuk esok hari itu sepanjang hari bebas, karena memang jamaah tidak ada yang mengejar waktu tertentu, mereka bisa menyebar dari pagi sampai malam, relatif lebih longgar gitu. Nah, untuk lusa tanggal 12, karena ada sebagian jamaah yang akan mengambil nafar awal, mereka biasanya mengambil waktu afdol, waktu utama itu setelah zuhur ya, ba'da zawal. Nah, oleh karena itu lempar jumroh hingga tanggal 13 Agustus ini? Waktu melempar jumroh itu kan sepanjang hari. Ada memang waktu-waktu yang utama. Nah, sebaiknya jemaah haji mempertimbangkan juga bahwa menghindari kemadorotan itu lebih utama ketimbang mengejar manfaat. Nah, oleh karena itu maka ketika akan melempar jumroh perlu melihat situasi dulu, mengukur diri dan juga mengukur imbauan-imbauan, tapi mereka juga mengatur mereka di tenda-tenda. Ketika terjadi rombongan yang cukup besar akan berangkat menuju ke Jamarat pada jam-jam yang dilarang, teman-teman akan melakukan pembicaraan dengan para ketua regu dan juga ketua rombongannya agar menghindari waktu tersebut. Lalu kemudian selama di perjalanan juga teman-teman tim kita sudah kita siapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah melempar jumroh nanti sampai di tanggal 13, nantinya proses apa lagi yang akan dilakukan? Apakah langsung jemaah haji yang asal Indonesia yang belum melaksanakan tawaf tadi? Banyak sekali, karena jamaah kita kan sudah diforsir tenaganya sejak tanggal 8 ya. Lalu kemudian sampai hari ini di Mina itu, tentu bagi jemaah-jemaah yang sudah risti dan lansia, lebih baik memang kita anjurkan untuk tetap di tenda, tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram juga sangat padat. Itu biasanya dilakukan oleh mereka yang secara fisik masih kuat, supaya mereka kemudian lebih setelah selesai semuanya kan merasa nyaman gitu aja. Tapi itu sedikit, paling 30%. Pak Subhan, sejauh ini bagaimana dengan kesehatan jemaah asal Indonesia? Alhamdulillah, tadi kita pantau di klinik kesehatan haji kita di posko diwakilkan saja. Karena kan mekanisme itu memang boleh secara syar'i. Nah, nanti kalau mereka secara fisik sudah agak refresh gitu, mungkin hari kedua atau hari ketiganya, nanti mereka akan dikawal oleh anggota rombongannya itu sendiri, Mas. Ya, kemudian kalau mungkin ada yang ditangkap atau dipahami oleh jemaah ini yang harus diluruskan begitu. Apakah memang mereka mengejar untuk melempar harus di gitu kan? Bagaimana supaya jemaah yang banyak itu terhindar dari kemungkinan madorot yang lebih besar gitu.
Baik, Pak Subhan Khalid, terima kasih untuk informasinya. Kita harapkan prosesi hingga atau rukun haji semuanya bisa berjalan lancar, termasuk pelemparan jumroh. Ini bisa berjalan lancar untuk ya. tidak hanya untuk jemaah haji asal Indonesia, tapi juga 3 juta jemaah haji yang Dari seluruh berasal dunia. dari seluruh dunia. Amin. Terima kasih Pak Subhan Khalid.